Baik. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita ikhtiarkan malam ini dan malam-malam seterusnya dapat diijabah Allah, bisa lulus pretest PPG di tahun 2023. Amin. Amin. Berdoa. Berdoa selesai. Nah, materi yang kita akan pelajari malam ini adalah teori belajar, teknik penilaian, dan instrumen penilaian. Tadi di belakang materi itu ada beberapa soal. Sudah dikerjakan, teman-teman? Sudah? Jadi ada yang tanya di grup, Bu, kok tidak ada jawabannya? Loh, kalau share pertama itu kan pasti tidak ada jawaban gitu ya. Kemudian nanti kita bahas setelah itu ada jawabannya. Tuh, mungkin dia belum apa ya, intinya apa mungkin dikira itu soal pembahasan, kok tidak ada jawabannya. Tidak, Mbak Santi, apa siapa tadi ya? Nah, itu kita bahas, maksudnya dikerjakan dulu, baru kemudian dibahas. Ada yang tidak masuk biar dia pakai meeting code. Udah ya. Jangan. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Saya share screen dulu ya, teman-teman. Kita mulai di tentang teori pembelajaran. Sudah terlihat share screen saya? Sudah ya? Kita mulai dari pembahasan. Silakan di mute dulu teman-teman. Saya akan bahas. Baru masuk biasanya langsung. Oke. Baik, kita akan belajar tentang teori pembelajaran yang biasanya keluar gitu ya. Nah, yang pertama adalah teori humanistik. Teori humanistik itu adalah teori belajar jika pada kata kuncinya adalah tentang peserta didik atau tentang manusia. Jadi humanistik itu adalah teori belajar yang memanusiakan manusia atau memanusiakan peserta didik. Jadi pada humanistik itu dipelajari bahwa peserta didik itu harus diayomi, harus dihargai, harus didengarkan pendapatnya, juga harus bebas memberikan saran, kritik, ataupun jika salah juga bebas mengemukakan pendapat. Itu teori humanistik atau humanisme. Nah, yang kedua adalah teori behavioristik. Nah, teori behavioristik ini adalah teori belajar yang mengedepankan pada respon atau stimulus atau juga rangsangan. Nah, selain ada rangsangan kepada peserta didik, juga pembelajaran pada teori behavioristik itu dibagi menjadi bagian-bagian terkecil. Jadi peserta didik bisa mencari materi atau memperoleh pengetahuan itu melalui dari unit-unit terkecil atau bagian-bagian yang paling sedikit dari peserta didik. Kemudian untuk teori konstruktivis itu merupakan teori pembelajaran dengan membangun pengetahuan melalui peserta didik. Jadi peserta didik itu tidak langsung diberi materi, tapi peserta didik disuruh membangun pengetahuannya melalui orientasi masalah, begitu ya. Kemudian melalui LKPD peserta didik juga mengerjakan
pembelajaran atau mengerjakan apa yang harus dilakukan itu melalui LKPD, melalui penelitian-penelitian sederhana, kemudian untuk menemukan suatu pengetahuan. Jadi tidak serta-merta kita memberikan materi ataupun kita memberikan kajian teori kepada peserta didik secara langsung, tidak. Misalkan kita misalkan pengaruh gaya. Nah, pengaruh gaya pada kehidupan sehari-hari. Pengaruh gaya pada kehidupan sehari-hari contohnya apa anak-anak? Nah, langsung diberikan secara langsung, itu bukan teori konstruktivis. Kalau teori konstruktivis itu diperlukan oleh penelitian kecil gitu ya. Mereka harus betul-betul membangun pengetahuannya melalui daya pikirnya sendiri. Gitu. Baru itu namanya konstruk. Konstruk itu artinya membangun. Teori pembelajaran dengan membangun pengetahuan peserta didiknya. Namanya teori konstruktivistik atau konstruktivisme. Yang keempat yang biasanya keluar adalah teori kognitivisme atau kognitivistik, biasanya begitu ya. Teori kognitivistik atau teori tentang pengetahuan atau cara peserta didik dalam pemecahan masalah. Nah, itu namanya kognitivisme atau kognitivistik. Yang kelima ada nativisme, adalah teori pembelajaran yang dibawa sejak lahir. Jadi peserta didik itu sebenarnya punya teori pembelajaran yang berbeda-beda. Mereka bisa belajar melalui gaya belajar audio yang hanya bisa mendengar, ataupun gaya belajar visual atau audiovisual juga kinestetik. Nah, melalui nativisme, pembawaan lahir sejak lahir oleh peserta didik ini, nah guru bisa memberikan pengetahuan lewat apakah dia dengan gaya belajar yang berbeda-beda. Itu nativisme. Nah, yang keluar lagi adalah teori kemarin ekologi, gitu ya. Di sini saya tulis di sini biar agak teori ekologi. Ya, biasanya juga keluar adalah teori pembelajaran yang berpusat pada lingkungan. Oke, saya mute dulu. Kok tidak bisa di-mute ya? Nah, teori pembelajaran yang berbasis lingkungan, gitu ya, berbasis lingkungan atau ekologi itu berhubungan dengan lingkungan. Yang dimaksud lingkungan di sini apa, Bu? Apakah lingkungan di sini merupakan alam sekitar atau diajak keluar rumah seperti model pembelajaran konstekstual? Tidak. Teori ekologi ini adalah teori pembelajaran berbasis lingkungan. Itu maksudnya dalam hal psikologisnya, dalam hal pembelajarannya itu dia beserta lingkungan sekolah atau lingkungan keluarga atau lingkungan rumah, begitu ya, bukan belajar di misalkan di kebun, di taman, seperti teori seperti model pembelajaran kontekstual. Itu bukan. Ya, teori ekologi itu adalah teori pembelajaran yang berbasis lingkungan. Lingkungan di sini bisa berupa lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, atau lingkungan sekolah, gitu. Nah, kemudian ada psikoanalis. Psikoanalis ini adalah teori pembelajaran, gitu ya. Teori pembelajaran yang berbasis pada psikis peserta didik. Psikis peserta didik itu berarti faktor kejiwaan, gitu ya, jiwa peserta didik. Nah, ada seorang anak ketika masuk pertama kali di kelas 1, dia tidak mau ditinggal oleh seorang ibunya. Ibunya masuk ke dalam kelas untuk menunggu anaknya yang sedang belajar bersama bu guru. Nah, kemudian peserta didik ini jika ditinggal ibunya, dia akan menangis, meraung-raung, gitu ya. Nah, itu berhubungan dengan kejiwaan peserta didik. Maka disebut sebagai teori psikoanalis.
Tuh. Oke, gitu ya. Kemudian ada lagi apa? Ekologi, psikoanalis, dan etologi. Etologi, gitu ya. Nah, teori etologi itu adalah teori pembelajaran yang hampir sama dengan humanis. Di sini etologi itu juga berhubungan dengan berpusat pada peserta didik. Itu hampir sama ya, nanti contoh pembelajarannya juga hampir sama, bahwa teori etologi dan ekologi yang membedakan adalah cara belajarnya itu dengan lingkungan di sini bukan sekedar taman, kebun, dan lain sebagainya, tapi adalah lingkungan rumah atau lingkungan sekolah. Sedangkan psikoanalis berbasis psikis atau jiwa peserta didik, kalau etologi berpusat pada peserta didik. Nah, ini teori-teori pembelajaran yang teman-teman harus kuasai nanti ketika akan pretest. Biasanya salah satu teori atau bahkan salah dua, salah tiga itu akan masuk dalam ujian, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang beda model, beda metode ya teman-teman ya. Nah, kalau belum bisa membedakan model dan metode, kalau model itu alur pembelajarannya, teman-teman. Jadi dari awal kita mengajar peserta didik itu alurnya bagaimana? Alur yang bisa diterapkan kepada peserta didik itu apa saja? Nah, itu namanya model pembelajaran. Nah, sedangkan metode itu cara menyampaikan. Nah, itu metode. Nah, di sini model pembelajaran itu bisa berupa PBL atau PJBL yang pertama ya, itu ada project based learning yang lebih menekankan kepada karya, kepada proyek yang diukur dengan jadwal dan target tertentu, biasanya menghasilkan karya atau produk gitu. Itu namanya model pembelajaran PJBL. Project based learning gitu. Kemudian yang kedua adalah problem based learning. PBL itu berbasis masalah. Nah, problem based learning atau PBL ini peserta didik diketengahkan permasalahan dalam suatu pembelajaran. Misalkan dalam pembelajaran tulang gitu ya. Nah, kemudian ada permasalahan, ada kecelakaan, kemudian dia patah tulang, misalkan begitu. Nah, tulang yang bagian sakit atau disambung ketika dia sedang kecelakaan itu namanya tulang apa? Nah, kemudian bersambung untuk menyelesaikan materi tentang rangka. Nah, itu baru namanya PBL. Peserta didik harus berorientasi kepada masalah. Itu ya. Atau namanya problem solving. Sama, Bu? Sama. Apakah perbedaannya? Tidak ada. Jadi PBL sama dengan problem solving. Biasanya begitu. Yang berikutnya adalah contextual learning. Kontekstual itu berarti model pembelajarannya yang berbasis pada lingkungan. Nah, lingkungan di sini di mana? Ya keadaan nyata. Misalkan mau mempelajari tentang ekosistem di kebun, maka anak-anak tidak belajar di kelas, mereka akan belajar di luar kelas seperti di kebun. Namanya contextual learning. Gitu ya. Yang berikutnya adalah model pembelajaran inquiry. Inquiry adalah model pembelajaran secara terbimbing. Jadi ketika akan melakukan penyelidikan atau proyek atau namanya penelitian gitu ya. Nah, itu dibimbing oleh guru, peserta didik dibimbing oleh guru. Namanya model pembelajaran inquiry. Sedangkan model pembelajaran discovery adalah model pembelajaran tak terbimbing. Tak terbimbing itu bagaimana, Bu? Ketika melakukan penelitian atau penyelidikan secara sederhana, peserta didik itu hanya membaca LKPD saja tanpa bimbingan dari guru. Setelah itu baru kalau sudah menemukan pengetahuannya, menemukan bagaimana, contohnya nih, anak-anak mau menyelidiki tentang penyerbukan bunga.
gitu ya. Nah, kemudian guru memberikan LKPD yang harus dilakukan oleh peserta didik. Nah, di akhir guru hanya menyimpulkan saja bahwa pengetahuan yang sudah dipelajari peserta didik. Nah, itu namanya discovery. Jadi, tanpa bimbingan sama sekali, kalau inquiry itu dibimbing oleh guru gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah teori jigsaw. Teori jigsaw kemarin sudah saya katakan bahwa teori jigsaw itu berbasis kolaborasi atau kelompok. Kelompok bagaimana, Bu? Nah, suatu peserta itu satu kelompok terdiri dari 4 orang, misalkan ya, kelompok anggota 1, anggota 2, anggota 3, dan anggota 4. Kemudian kelompok harimau juga begitu, misalkan anggota 1, 2, 3, 4. Kelompok singa juga begitu, 1, 2, 3, 4. Nah, kelompok yang anggota nomor 1 berkumpul pada anggota 1. Jadi anggota 1 itu justru berkumpul untuk membahas tentang pengetahuan yang sama atau materi yang sama. Contoh nih, kita akan membahas tentang penyerbukan. Nah, yang satu penyerbukan tetangga, yang anggota kedua mempelajari tentang penyerbukan sendiri, anggota ketiga mempelajari tentang penyerbukan bastar, misalkan begitu. Nah, kemudian dia kalau sudah paham betul ya, kembali ke kelompoknya untuk menyalurkan apa yang peserta didik dapatkan di pembahasan yang pertama. Jadi di dalam satu kelompok nanti ada yang menjelaskan penyerbukan bastar, penyerbukan tetangga, penyerbukan sendiri. Nah, begitu. Itu namanya jigsaw. Kemudian lagi ada numbering together. Numbering together itu berarti setiap anak diberikan nomor untuk melakukan kolaborasi. Jadi numbering together itu berarti pemberian nomor. Misalkan nomor 1 berkumpul dengan nomor 1. Apakah sama dengan jigsaw? Tidak. Bedanya kalau jigsaw nanti setiap anggota membawa materi masing-masing gitu ya. Nah, kalau numbering together setiap kelompok itu membahas satu materi. Itu namanya numbering together. Ada lagi nanti ada talking stick, ada teknik klarifikasi nilai, ada nanti konsiderasi, ada lagi aksi sosial Newman. Nah, itu model-model pembelajaran yang sangat banyak sekali ya. Kemudian ada lagi student center. Nah, itu juga ada. Teman-teman, model pembelajaran itu sangat banyak sekali. Yang penting perlu kalau bahasa Blitar saya selalu ingatkan adalah dititeni. Ya, kalau PBL kata kuncinya berbasis masalah. Kalau proyek berarti dia menghasilkan karya. Kalau kontekstual berarti anak-anak dibawa ke lingkungannya. Kalau inquiry terbimbing, discovery tidak terbimbing, jigsaw seperti itu, numbering seperti itu, kemudian aksi sosial Newman juga seperti itu. Nah, itu model-model pembelajaran yang teman-teman juga harus kuasai. Gitu ya. Ini intinya ini adalah teori paten. Teori paten itu dari dulu sampai sekarang ya model pembelajaran itu ya seperti ini. Tuh. Teori belajar juga seperti ini. Oke, lanjut. Nah, yang ini loh teman-teman, yang ini namanya metode. Jadi metode itu ada metode diskusi, ada metode tanya jawab, ceramah, eksperimen, bekerja kelompok, dan bermain peran. Bermain peran atau sosiodrama, sama ya? Atau role playing, itu sama. Itu namanya metode, teman-teman. Tanya jawab, ceramah, eksperimen, kerja kelompok, itu namanya metode. Jadi bisa ya membedakan antara model dan metode ya. Kalau model itu alurnya, dalam pembelajaran itu alurnya, kemudian kalau metode itu cara penyampaiannya, dilakukan ceramah atau tanya jawab atau diskusi gitu. Ya. Ini metode. Nah, sekarang ini yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman nih. Pasti kok banyak salah itu gimana ini. Nah, jadi nanti di setiap pembelajaran yang kita laksanakan gitu ya dalam satu hari itu pasti kita perlu menggunakan penilaian. Penilaian itu berupa ada teknik, ada instrumen. Nah, kemudian yang kita nilai itu apa, Bu? Ada aspek afektif, nih aspek afektif, kemudian aspek kognitif dan aspek psikomotor. Afektif itu adalah aspek sikap,
kognitif pengetahuan, psikomotor adalah keterampilan. Nah, kalau sudah hafal ketiga-tiganya, baru nanti bisa teman-teman menganalisis teknik penilaiannya. Teknik loh ya, ini teknik. Teknik itu nama lain dari cara. Ya. Nah, teknik atau cara ini, ya, yang pertama adalah teknik penilaian secara afektif. Yang dinilai berarti sikapnya. Nah, melalui apa? Ya, ini teman-teman. Melalui penilaian diri, kemudian melalui penilaian antar teman, terus ada lagi apa? Selain penilaian antar teman, ada jurnal, gitu ya. Jurnal, ada pengamatan. Ini merupakan apa namanya? Teknik penilaian untuk menilai sikap. Jadi seorang guru jika mau menilai sikapnya, berarti teman-teman harus guru tersebut harus memiliki tekniknya, caranya menilai. Oh, melalui jurnal, oke. Oh, melalui pengamatan atau observasi. Oh, melalui penilaian antar teman peserta didik gitu ya. Oh, penilaian diri pribadi peserta didik. Nah, itu namanya untuk menilai afektif atau sikap gitu ya. Nah, sedangkan untuk kognitif gitu ya, itu hanya ada 3 Bu ya, hanya ada 3, tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Ini untuk menilai pengetahuan seberapa paham peserta didik bisa menganalisis soal. Nah, itu namanya kognitifnya, tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Hanya 3 Bu ya, 3 itu saja. Nah, sedangkan untuk psikomotor atau keterampilan, nah itu bisa dinilai melalui praktek. Contohnya nih, ketika anak-anak disuruh untuk membaca puisi, nah maka teknik penilaiannya adalah praktek, gitu ya. Nah, kemudian anak-anak disuruh membuat hiasan dinding, maka teknik penilaiannya adalah produk, gitu. Nah, misalkan keterampilannya membuat karya alat peraga atau membuat sirkulasi darah. Dalam waktu 1 minggu anak-anak di rumah silahkan membuat alat peraga tentang misalkan kubus. Nah, itu kalau ada jangka waktunya namanya penilaian proyek. Gitu ya. Jadi ada praktek, produk, dan proyek. Baik. Nah, selain praktek produk proyek, itu juga ada kinerja. Kinerja itu sama dengan praktek, Bu. Ya, kinerja itu sama dengan praktek. Kemudian ada lagi portofolio. Ada lagi selain praktek, produk, proyek, ada lagi portofolio. Di sini portofolio, gitu ya. Nah, portofolio itu adalah kumpulan teknik menilai dengan cara mengumpulkan hasil pekerjaan siswa, kemudian dinilai dan diberi catatan guru. Namanya itu portofolio. Jadi hasil kumpulan peserta didik, kemudian yang diberi catatan oleh guru namanya portofolio. Jadi kalau ada biasanya guru-guru itu suka mengumpulkan hasil pekerjaan peserta didik, tapi hanya dikumpulkan saja tanpa ada catatan dari guru, namanya bukan portofolio. Namanya portofolio itu ada catatan dari guru. Contohnya nih, dia mau membuat kolase. Nah, di situ ada kumpulan kolase dan beberapa pembuatan puisi, contohnya ya, kemudian dikumpulkan. Nah, setelah dikumpulkan dijadikan satu, di apa namanya jilid gitu ya. Nah, baru kemudian diberikan catatan. Contoh nih, kolase yang diberikan oleh peserta didik A itu bagus dengan hasil bahwa rapi, bersih. Nah, itu diberi catatan seperti itu baru namanya portofolio. Gitu ya. Kalau tidak ada catatan dari guru ya bukan, karena portofolio sendiri itu merupakan keterampilan penilaian keterampilan yang digunakan, yaitu bahwa
kumpulan hasil karya peserta didik yang diberi catatan oleh guru. Begitu, itu namanya portofolio. Jadi jangan sampai salah. Nah, ini teknik teman-teman, harus diingat teknik-teknik. Jadi teknik itu penilaian diri, penilaian teman, tes tulis, tes lisan, penugasan. Nah, ini teknik. Jadi jangan sampai keliru dengan instrumen. Yang berikutnya ini adalah instrumen penilaian. Jadi beda teknik, beda dengan instrumen. Nah, kalau instrumen itu juga dibedakan mulai aspek afektif, kognitif, dan psikomotor. Sama juga, afektif itu menilai sikap, kognitif menilai pengetahuan, dan psikomotor adalah menilai keterampilan. Jika afektif atau penilaian, tadi kan tekniknya dengan penilaian diri. Gitu ya. Nah, kemudian instrumennya apa? Instrumen itu alatnya untuk menilai. Oh, saya itu tekniknya dengan pengamatan, contohnya ya. Saya menggunakan pengamatan. Nah, maka alatnya adalah lembar pengamatan. Saya mau menilai dengan penilaian diri, berarti di sini juga lembar penilaian diri. Begitu. Nah, seandainya saya mau menilai dengan jurnal, maka di sini lembar jurnal. Itu instrumen, itu alatnya untuk menilai, alat bukan caranya. Oke, sedangkan kognitif tadi kan sudah saya katakan bahwa kognitif itu bisa tulis, bisa tes lisan dan penugasan. Maka instrumen alatnya apa? Soal, daftar pertanyaan. Nah, soalnya berupa apa? Bisa uraian, bisa pilihan ganda, bisa isian singkat, bisa menjodohkan. Nah, itu merupakan instrumen penilaian kognitif. Gitu. Jadi jangan salah paham, jangan sampai keliru. Gitu. Nah, sedangkan untuk psikomotor berupa rubrik penilaian. Jadi misalkan caranya itu melalui praktek, maka alat yang dipakai menilai namanya rubrik penilaian. Rubrik penilaian itu seperti apa, Bu? Seperti tabel, gitu ya. Dan ada kotak-kotaknya begini, ya namanya tabel ya masih kotak-kotak lah, Bu. Nah, misalkan begini. Teman-teman mau menilai namanya Adi gitu ya. Nah, Adi itu mau membaca puisi. Nah, yang dinilai itu apanya? Contoh ekspresinya, kemudian pembawaannya, kemudian keberaniannya. Nah, ini namanya rubrik. Jadi seandainya anak membaca puisi tidak langsung dinilai 80. 80 dari mana? Oh, karena dia bagus lah pokoknya membawanya. Nah, itu tidak boleh. Jadi, ketika mau menilai praktek, itu harus ada rubriknya. Misalkan nih, ada skalanya 1 sampai 4. Jadi, nanti ada namanya kriteria penilaian. Dia dibilang 1, misalkan mendapat nilai 1, jika peserta didik kurang menjiwai, contohnya begitu. Jika dinilai 2, peserta didik sudah menjiwai, tetapi ekspresi muka belum tepat. Nah, kan begitu. Nah, ini namanya kriteria penilaian. Baru nanti dia keberaniannya dinilai 2, sedangkan nanti ekspresinya dinilai 4, kemudian dia berani nilainya 1. Contohnya begitu. Baru kemudian dijumlah 2 tambah 4 tambah 1, 7. Nah, dibagi skor maksimal, karena setiap skor itu ada 4, 4, 4, berarti skor maksimalnya adalah 12. Nah, baru kemudian dikali 100. Nah, itu namanya cara menilai psikomotor atau menilai keterampilan melalui rubrik penilaian. Gitu ya. Nah, rubrik namanya, rubrik itu berbentuk tabel seperti ini. Jadi beda teknik, beda juga instrumen. Kalau instrumen alat, kalau teknik itu berupa cara menilai. Oke. Ada pertanyaan sebelum masuk ke materi?
Sudah paham betul mana teknik, mana instrumen? Ada pertanyaan? Allah, Bu. Nah, bisa ya, insya Allah bisa Insya Allah. gitu ya. Kalau mendengarkan begini enak, Bu. Nanti waktu mengerjakannya suka lupa. Gimana ini? Saya menolongnya itu bagaimana, Mbak? Lukanya gitu. Supaya ingat terus itu bagaimana? Setiap hari ada pun jenengan. Iya, saya kan setiap hari ada nih di jam 8, kadang jam 7 sudah siap gitu kan? Iya. Bagaimana? Supaya ingat terus itu bagaimana, teman-teman? Diulang dan diulang. Iya, kalau saya itu saya catat itu loh. Makanya saya kan kemarin sudah bilang, Mbak itu sering nengok kulkas atau cermin. Kalau sering nengok kulkas, ya dicatat, tempel di kulkas. Kalau suka nengok cermin, ya dicatat, tempel di cermin. Itu. Jadi setiap mau tidur, oh noleh di Suka cermin. nengok HP. Oh. Bagaimana? Jadi begitu, supaya ingat terus. Misalkan begitu, bisa kan? Di print. Foto saja. Baru di print, ditempel. Nah, mau tidur, dilihat gitu ya. Atau di lemari baju. Kan setiap hari itu pasti buka lemari baju kan? Nah, kemudian dilihat lagi gitu. Dilihat lagi kan lama-lama hafal tuh. Lembar pengamatan untuk instrumen, kemudian pengamatan itu teknik gitu, Mbak. Sudah di ini belum? Sudah diaplikasikan belum supaya ingat gitu? Jadi kalau memang betul-betul suka lupa, ya harus ada usahanya. Itu Bu, kalau membaca terus sambil tiduran, akhirnya ketiduran. Ya jangan. Ya jangan sambil rebahan. Jangan sambil rebahan. Pun kalau baca-baca Ya. ketiduran kan sudah duduk. Iya pasti kalau sambil rebahan itu ya otomatis apa namanya Ngantuk. ya pasti ngantuk, pasti pengen ya kan kita seharian lelah gitu ya, kemudian harus belajar dengan materi yang hanya sekedar literasi membaca, nah itu ya pasti mengantuk. Beda lah kalau kita sedang sharing begini atau Zoom begini kan pasti jelas gitu ya. Beda memang. Jadi kalau memang seperti itu ya diputar sajalah rekaman itu dari saya kan bisa. Oke? Ada pertanyaan? Ya? Bu mau tanya. Ya. Teori pembelajaran yang poin 3 sama 4 bedanya apa? Ya, yang saya ulangi lagi ya. Di teori Bedanya, pembelajaran. Ya, mana tadi nomor 4? 3 dan 4 ini ya? Ya. Kalau konstruktivis itu hanya sekedar kalau kognitif itu hanya sekedar pemecahan masalah pada pengetahuan, Mbak. Jadi kalau ada pengetahuan, peserta didik itu memecahkan masalah. Contoh nih, dia dikasih soal tentang luas persegi panjang, gitu ya. Nah, kemudian peserta didik bisa langsung menjawab jawabannya berapa, tanpa harus diketahui panjang berapa, lebar berapa, gitu. Nah, kalau konstruktivis, misalkan mau mencari keliling saja misalkan ya. Kalau kognitif cukup dikasih rumus 2 kali panjang tambah lebar. Itu kalau kognitif. Langsung aplikasi rumus. Tapi kalau konstruktif itu bukan. Jadi harus tahu panjang sebelah sini berapa, lebar berapa, sebelah sini berapa. Misalkan persegi panjang gitu ya. Kalau teori kognitif itu hanya dikasih rumus, sudah jadi pemecahan masalah. Tapi kalau konstruktif itu harus peserta didik yang tahu mengapa keliling itu rumusnya 2 kali P tambah L. Gitu Mbak. Jadi peserta didik harus tahu rumus ini dari mana. Oh ternyata karena panjangnya di sini ada 2. Contoh nih panjangnya 6. Oh di sini 6. Di sini 6. Oh ternyata panjangnya ini sebanyak 2. Kemudian di sini lebarnya misalkan 4. Di sini 4. Ternyata ketika panjangnya ada 2, lebarnya ada 2 ditambah merupakan keliling persegi panjang. Nah, ini anak-anak suruh menentukan sendiri mengapa dapat rumus seperti ini. Ini namanya teori pembelajaran konstruktivis. Ya. 7 bulan. Makasih. Ya, bisa dipahami? Iya. Bu.
Ya, bisa. Oke, ada pertanyaan lagi. Saya suka loh kalau ada pertanyaan gitu. Jangan ya, paham, paham. Nah, pas soal saja. Salah terus. Gimana nih? Bu, Ya, silakan ditanya. untuk contoh inquiry dan kontekstual apa bisa diulang? Ya, kalau inquiry, mana ya? Teori belajar tadi ya? Iya. Model pembelajaran gitu ya. Kalau inquiry itu tanpa bimbingan guru. Kebalik. Bimbingan Bu, bimbing. Ya, saya jadi wali. Kalau discovery tanpa, kalau Inquiry terbimbing. ya, Kalau discovery tidak. kalau Tanpa discovery bimbing sama tidak. sekali. Nah, betul sekali. Inquiry itu terbimbing. Terbimbing. Ya, justru terbimbing. Nah, kalau discovery tak terbimbing. terbimbing. Ya, kalau kontekstual itu adalah model pembelajaran yang dilakukan di luar kelas, gitu ya. Di luar kelas itu maksudnya bagaimana, Bu? Ketika kita mau mempelajari penyerbukan bunga, jadi anak-anak itu dibawa ke kebun, lihat bunga. Misalkan mau melihat kebun binatang, nah anak-anak hewan-hewan, contohnya begitu. Jadi anak-anak dibawa ke kebun binatang. Nah itu namanya model pembelajaran kontekstual, gitu ya. Bisa dipahami, teman-teman? Bisa, Bu. Terima kasih. Ya, baik. Bulan, Ya, kalau ya, problem based learning tuh sama project bagaimana tuh Bulan? kalau project itu berbasis karya, Mbak. Ada karyanya, Karya, ya. menghasilkan karya, gitu ya, menghasilkan produk paling tidak. Kemudian ada jadwalnya, waktu gitu. Jadi ada jadwalnya, ada target waktunya, namanya proyek based learning, gitu ya. Tapi kalau problem itu hanya pemecahan masalah saja. Gitu. Jadi peserta didik diberikan masalah, kemudian dia menemukan cara menyelesaikan masalah. Nah, itu namanya PBL. Kalau jigsaw, Bu. Kalau jigsaw itu adalah model pembelajaran berkelompok. Misalkan tadi kemarin satu kelompok, misalkan kelompok harimau dan kelompok singa, gitu ya. Kelompok harimau terdiri dari anggota 1, 2, 3, dan 4. Anggota harimau terdiri dari 1, 2, 3, 4. Nah, anggota 1 berkumpul anggota 1, anggota 2 berkumpul anggota 2. Nah, kemudian dia mempelajari materi yang sama. Gitu. Nah, kemudian setelah itu kembali lagi ke kelompoknya. Dia kan sudah punya bekal materi nih. Dari anggota 1 tadi mempelajari tentang penyerbukan Bastard. Dari kelompok bukan kelompok, anggota kedua mempelajari tentang penyerbukan tetangga. Nah, kemudian dia kembali ke kelompoknya masing-masing. Nah, nanti menjelaskan kepada setiap anggotanya. Itu namanya sudah pernah mengaplikasikan model pembelajaran jigsaw? Ada yang sudah? Bagaimana? Bagaimana peserta didik? Bersemangat. Lebih semangat, betul. Lebih tertantang, lebih semangat. Tidak ada yang ngantuk. Kemudian tidak ada, pokoknya anak-anak itu kalau menurut saya, kalau diberikan model pembelajaran yang berbeda-beda, itu insya Allah nanti anak-anak itu sekolah itu loh, kepingin, maksudnya dia kangen gitu. Dia rindu sekolah, kemudian dia kepingin sekolah terus, kemudian dia juga Nggak mau pulang. ya, nggak pulang. Biasanya juga gini, Bu, seperti kemarin loh Bu, belajarnya. Pasti begitu. Kalau diajar hanya lempeng-lempeng saja. Misalkan dikasih tugas, mengerjakan LKS halaman sekian-sekian. Nah, itu kalau sudah pernah diberikan aplikasi model pembelajaran, insya Allah nanti anak-anak itu pasti menyukai. Gitu ya. Ya kan? Benar kan? Betul. Daripada hanya memberikan nanti dikerjakan LKS halaman sekian, nomor sekian. Nah, kalau anak-anak cepat sudah dikerjakan, Bu. Diganti di buku tulis. Itu model zaman lama itu. Ada enggak yang masih seperti itu? Jadi Ada Bu. Ada Jadi- karena anaknya itu
kalau dikasih soal, Nah, cepat selesai, habis itu nantang lagi. Ada lagi nggak Bu soalnya? ya. Habis itu dikasih soal, cepat selesai. Ada lagi nggak Bu? Tapi yang lain belum selesai. Lagi jawabannya gitu kan pasti. Ya, kadang seperti itu. Jadi cobalah sekali-kali itu terapkanlah model pembelajaran yang berbeda-beda pada setiap anak. Insya Allah nanti anak-anak itu senang kok pasti. Misalkan nih kita bikin jam dari kardus. Anak-anak besok bawa kardus ya. Kita akan belajar tentang sudut jam sudut, contohnya begitu. Nah, kemudian anak bikin, kemudian menentukan kalau sudutnya angka 3 ke angka 12, berarti sudut siku-siku. Nah, itu loh saja sudah bikin anak-anak itu paham. Padahal hanya alat peraga yang dibikin sederhana saja untuk anak-anak. Nah, itu loh juga sudah bikin anak-anak itu suka gitu, tidak keluyuran, tidak bosan lah intinya di kelas. Kadang kan ada anak, Bu, sudah boleh istirahat? Bu, sudah boleh pulang? Nah, itu loh. Jadi jangan ciptakan kelas itu seperti itu. Ciptakanlah kelas yang, Bu, kenapa pulang? Nah, begitu. Kerasan di sekolah, kemudian dia haus pengetahuan. Nah, seperti itu. Dicoba. Mulai dari tahun ajaran baru, kita akan bisa coba. Sederhana sajalah. Kita itu mau bikin, yang menarik kan pasti PJBL, kalau menurut saya. Nah, bikin saja sederhana. Misalkan, untuk buat celengan. Ibaratnya begitu. Nanti anak-anak setiap masuk ke sekolah, menabunglah 500. Mau beli apa nih? Digambar dulu. Kita mau, misalkan nanti saya mau beli ini Bu, tempat pensil. Digambar tempat pensilnya. Ditempel di celengan. Nah, setiap kali lihat celengan, saya pengen beli itu yang dilihat. Nah, itu sederhana sekali loh. Tapi anak-anak insya Allah dampaknya itu luar biasa. Sederhana seperti itu saja sudah sangat luar biasa. Nah, kemudian nanti kalau sudah berjalan, bisalah kita terapkan kontekstual, bisa terapkan discovery, jigsaw, numbering, atau talking stock, apa namanya kemarin? Talking stock, itu juga bisa. Gitu ya. Baik, tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada, langsung masuk ke soal. Ada Bu. Ada Bu. Oke, monggo. Saya biasanya itu bingung membedakan antara problem based learning sama discovery. Kan itu berarti sama-sama diberi masalah ya, Bu? Bagaimana? Problem based learning dan Discovery. Itu saya masih sering kebingungan membedakannya, Bu. ya. Kalau problem based learning dan discovery itu kan sintaknya mulai dari orientasi masalah gitu ya. Di discovery juga orientasi masalah, sedangkan di PBL juga orientasi masalah. Nah, kalau di discovery itu alur sintaknya setelah pengorganisasian siswa, sama ya, PBL juga setelah orientasi masalah, itu kan pengorganisasi siswa, itu maksudnya dikelompokkan. Gitu ya. Nah, setelah dikelompokkan, anak-anak itu langsung diberikan LKPD kan pasti ya, lembar kerja peserta didik. Nah, baru kemudian dalam hal menganalisis sampai memberikan kesimpulan, nah peserta itu terus sendiri. Guru hanya memantau bagaimana peserta didik dalam bekerja dalam kelompoknya itu. Tapi kalau problem based learning itu cenderung mereka dibimbing seperti inquiry gitu ya. Mereka dibimbing, kemudian, nah kalau LKPD bebas, kalau PBL bebas, bisa dikasih LKPD, bisa tidak juga bisa. Tapi kalau discovery wajib dikasih LKPD. Tahu tak LKPD? Lembar kerja peserta. Ya, iya itu. Bedanya itu. Ya, discovery itu lempeng langsung peserta. Pokoknya dia student center, semuanya peserta didik yang mengerjakan. Itu. Ya, Bu, ya. kalau yang jurnal itu masuk yang afektif ya, Bu? Iya, jurnal itu adalah teknik penilaian afektif sikap. Oke. Ya, jadi kalau tekniknya jurnal berarti instrumennya pakai apa? Lembar pengamatan, bukan ya, Bu? Lembar? Ya, lembar jurnal. Ya, lembar jurnal. Ya, tapi kalau tekniknya pengamatan atau observasi, lembar pengamatnya atau instrumennya lembar
Lembar pengamatan. atau lembar observasi gitu ya. Pokoknya dikasih lembar saja itu sudah termasuk instrumen loh teman-teman. Lembar observasi, lembar jurnal, lembar pengamatan. Nah, itu namanya instrumen. Gitu. Kalau hanya pengamatan, hanya jurnal, nah itu termasuk teknik. Gitu ya. Saya? Next. Oke, Lanjut soal? Jas? lanjut. Dan bisa. Oke, sekarang kita langsung bahas. Siswa harus menguasai literasi digital, meliputi literasi informasi, literasi media, dan literasi teknologi. Jadi ini prolognya lah, kata kalau cerita itu ada prolognya. Nah, sebelum masuk ke kata kuncinya. Siswa perlu memiliki kecakapan hidup, yaitu fleksibilitas, adaptabilitas, inisiatif, dan mandiri, mampu berinteraksi lintas sosial budaya, produktivitas, dan serta sikap kepemimpinan dan tanggung jawab. Dengan demikian, siswa belajar sesuai kesukaan dan kebutuhannya. Hal tersebut implementasi dari teori belajar Humanistik. Iya. Jadi di mana kata kuncinya? Mengapa Belajar sesuai dengan kebutuhannya. Jadi dia itu belajar sesuai dengan kesukaannya, dihargai kesukaannya, begitu ya, dihargai pendapatnya bahwa dia suka apa dan sesuai kebutuhannya. Jadi itu namanya humanistik. Kalau di awal ini hanya prolognya saja, hanya pengantar soalnya, gitu loh. Nah, kalau masuk ke kata kunci, nah di bagian sini, siswa belajar sesuai dengan kesukaan dan kebutuhan. Namanya teori belajar humanistik. Paham? Bisa dimengerti? Oh, begini ya. Kalau penerapan soal dalam hal teori belajar itu seperti ini ya. Iya, jadi letterlock tidak. Oh, ada kata manusianya. Oh, ada kata pengetahuannya. Ada kata cara memecahkan masalah. Tidak. Tapi kita harus paham. Oh, kata kuncinya ini tentang kesukaan siswa. Jadi dari humanistik. Kalau konstruktivis kan tidak mungkin. Ini kan membangun pengetahuan. Gitu ya? Bisa dipahami? Lanjut? Bisa. Nomor 2. Pak Iqbal mengajar materi suhu dan kalor. Beliau memulai pembelajaran dengan menunjukkan suatu permasalahan mengenai suhu. Pak Iqbal menunjukkan ke siswa adanya benda yang terasa panas dan dingin. Selain itu, siswa ditunjukkan sendok yang direndam air panas, lama-kelamaan ujung lainnya juga panas. Nah, ini ya prolog soalnya. Nah, sekarang di soalnya, berdasarkan uraian di atas, model pembelajaran yang sesuai yang digunakan Pak Iqbal, dia ingin menunjukkan bahwa siswanya itu mengerti panas dan dingin atau suhu. Nah, bagaimana? A. Student Team Assessment Development, B. Jigsaw, C. PJBL, D. Problem problem based learning. Iya, pakai berbasis masalah ya, atau PBL. Nah, ini loh yang saya maksud ada teori belajar start. Jangannya ini. Belajar start itu adalah student team assessment development. Jadi peserta didik itu sebagai pusat pembelajaran dalam sebuah tim untuk mengembangkan. Itu namanya start. Kalau Jigsaw seperti tadi ya, PJBL menghasilkan karya, kan di sini peserta didik kan ingin mengetahui bahwa permasalahannya ini loh, suatu permasalahan mengenai suhu. Nah, ditengahkan permasalahan maka disebut PBL. Kalau kooperatif berarti dengan kerjasama, ya. Kooperatif itu dengan kerjasama. Lanjut di nomor 3.
Seorang guru akan menyampaikan materi pembelajaran, mencapai KD, menemukan bangun segi banyak, beraturan maupun tak beraturan, membentuk pola pengubinan melalui pengamatan. Pembelajaran dilakukan dengan memberikan LKPD kepada setiap peserta didik tentang pola pengubinan. Menggunakan LKPD dilakukan secara berkelompok terdiri dari 5 orang. Setiap anggota kelompok saling berdiskusi untuk menyelesaikan pola pengubinan yang sesuai. Hasil kerja kelompok dipresentasikan di depan kelas. Nah, metode yang digunakan apa, teman-teman? Kooperatif. Kenapa kooperatif? Di sini Kerja sama dilakukan kelompok. ya, Kerja hasil kelompok. kerja kelompok. Kelompok. Jadi dilakukan Ya, secara kelompok. kerjasama, namanya metode kooperatif. Kooperatif. Ya, kalau metode aktif itu ada, Bu? Tidak ada. Kalau penugasan itu apakah metode, Bu? Bukan. Ini teknik penilaian, ya. Kalau drill itu metode. Drill itu metode, tapi berbasis latihan soal. Nah, seperti ini. Drill itu artinya latihan soal. Nah, gitu ya. Nomor 4. Peserta didik kelas 3 ditugaskan untuk mengumpulkan informasi jenis-jenis makanan di sekolah dengan cara mewawancarai beberapa penjaga kantin di sekolah. Hal ini bertujuan agar peserta didik memperoleh pengalaman secara langsung apa yang sedang dipelajarinya. Dalam kegiatan tersebut, guru telah menerapkan pembelajaran berbasis Terintegrasi dengan lingkungan. atau namanya Kontekstual. contextual learning. Betul. Karena di sini yang mana, Bu? Apa namanya kata kuncinya ini? Peserta Mewawancarai didik penjaga kantin. ya, memperoleh pengalaman secara Langsung. kontekstual. Ya, jadi dia tidak harus belajar di kelas, belajar terintegrasi dengan lingkungan itu tidak berarti juga dia di kebun atau di sungai atau di taman, tidak melulu begitu ya. Misalkan dia Kalau mau dengan yang otentik bagaimana, Bu? apa Itu namanya? mirip. Yang otentik, yang itu bagaimana bedanya? Penggunaan sumber belajar otentik itu maksudnya menggunakan sumber belajar yang ada di dalam ruangan gitu, Mbak. Otentik. Oh, Ya. tidak menerangan. Ya. Nggih. Sumber Makasih. belajarnya itu hanya berpusat pada kelas, gitu ya. Otentik itu berarti kan lama. Nah, gitu ya. Jadi tidak kan di sini dia terjun langsung ke lapangan. Maksudnya dia mewawancarai penjaga kantin yang ada di sekolah ya. Dia memperoleh pengalaman secara langsung. Hanya kontekstual atau integrasi dengan lingkungan. Bisa dipahami? Bisa. Ya? Di nomor 5. Pak Asman sedang mengumpulkan dokumen untuk digunakan menurut kepentingan termasuk penentuan kenaikan kelas dan sebagainya. Kegiatan tersebut telah rutin dilakukan Pak Asman selama bertahun-tahun. Seluruh dokumen tersebut tersimpan dengan baik. Keadaan itu menguntungkan bagi Pak Asman karena dia memiliki bahan yang cukup untuk melakukan penilaian dalam berbagai hal. Penilaian afektif Yang dilakukan dengan cara mengamati siswa ditunjukkan oleh siswa selama pembelajaran. Cara penilaian afektif. Kalau cara berarti yang ditanyakan teknik atau instrumen. Teknik. Teknik. Jadi yang mana? Yang A. Observasi, jurnal, Dan penilaian. Penilaian sejawat. Itu berarti penilaian Jurnal apa? pengamat. Kalau tes untuk kognitif. Kognitif. Tidak boleh dipilih. Nomor 6. Pada mulai tahun ini pembelajaran dilakukan sebagian besar adalah melalui konten. Sudah menggunakan pembelajaran daring online. Dilihat dari sisi model tersebut dalam dunia pendidikan sudah memenuhi kriteria tipik dengan alasan bahwa dalam sistem daring telah memadukan antara beberapa unsur berikut, yaitu pembelajaran teknologi, pedagogi, dan knowledge. Ya, kepanjangan tipik ya.
Bu Citra mengajar bahasa Inggris kelas 5. Bu Citra membutuhkan alat pengumpul data pada penelitian tindakan kelas yang sedang dilakukan untuk mengetahui data siswa yang lancar dan kurang lancar berbahasa Inggris. Biasanya Bu Citra melakukan observasi di dalam kelas ketika pelajaran bahasa Inggris berlangsung. Bu Citra mengumpulkan data penelitiannya yang valid. Selain menggunakan observasi, Bu Citra dapat menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut kecuali. Jadi kalau dia mau mengetahui siswa yang lancar dan kurang lancar berbicara menggunakan apa? Disimpulkan. Portofolio. Ya, pakai portofolio. Kalau portofolio itu kan hanya catatan ya. Kalau catatan lapangan itu artinya lembar pengamatan itu loh namanya. Bisa berupa jurnal juga. Kalau pengisian kuesioner berarti dia harus namanya penilaian diri. Nah, penilaian diri itu bisa dilakukan dengan mengisi checklist atau peserta didik mengisi kuesioner. Kuesioner itu berarti angket. Apakah ya ada pertanyaannya kemudian anak-anak suruh memilih. Nah, itu bisa kan? Kalau survei itu berarti melalui pengamatan secara langsung, itu namanya survei. Kalau catatan anekdot itu seperti jurnal. Jadi peserta didik si A, dia pandai lancar berbahasa Inggris, tapi dia tidak bisa dalam hal arti dan maknanya. Contohnya begitu. Dan jadi setiap catatan anekdot peserta didik itu berbeda-beda. Setiap peserta didik itu tidak sama. Ya, karena kemampuannya pun juga tidak sama. Nah, itu namanya catatan anekdot. Gitu. Ya, kalau portofolio tadi kan sudah saya jelaskan bahwa portofolio itu adalah kumpulan peserta didik. Kalau teknik pengumpulan datanya ingin mengetahui siswa yang lancar dan kurang lancar melalui portofolio, ya jelas salah. Ya, portofolio itu hanya kumpulan hasil peserta didik kemudian dibagi. Itu ya, bisa dipahami? Bisa. Di nomor 8. 10 siswa dari kelas 5 mendapatkan nilai ulangan harian di bawah KKM pada kajian mata pelajaran PKN. Setelah dilakukan interview, bicara gitu ya, mereka mengaku mengalami kesulitan dalam menjelaskan contoh pengalaman dari nilai-nilai Pancasila. Untuk meningkatkan hasil belajar 10 siswa tersebut, guru MI harus mengadakan program pengayaan. Betul? Salah. Ini nilainya di bawah KKN. Ya, kalau pengayaan itu yang di atas KKN. Ya, mengerti ya? Yang B, PTK atau penelitian tindakan kelas untuk mengetahui penyebab kesulitan siswa memahami materi. Jadi ya, yang E, Salah. yang C, evaluasi diri untuk meningkatkan kinerja dan performansi saat di kelas. Jadi melalui evaluasi diri. Jadi dievaluasi mana dari guru itu yang kurang. Itu namanya evaluasi diri. Yang D, perbaikan nilai atau remedial pada bab yang masih belum dikuasai siswa. Karena nilainya di bawah KKM. Ya, inovasi metode pembelajaran. Ya. Betul. Nomor 9. Di bawah ini merupakan rumusan IPK, indikator pencapaian kompetensi. Jadi, ya, bahasa Indonesia. IPK yang tidak memuat karakteristik pembelajaran abad 21 adalah kemarin sudah saya jelaskan bahwa abad 21 itu meliputi kolaborasi, komunikasi, dan berpikir kritis. Dari 1 sampai 4 yang tidak sekali tulisannya yang tidak ada hubungannya. Nanti kalau di print ini jelas kok. Oke, jelas. Ya, tidak ada hubungannya dengan pembelajaran abad 21 nomor berapa? 1. Pewarna. 1.
Loh, ini loh sejenis. Pilihlah yang berbeda jenis. Empat. Nomor 4. Yang mana? Yang Iya. 4. Yang berbeda jenis kan hanya 4 saja. Nah, Iya. memahami itu bukan termasuk pembelajaran abad 21 karena memahami itu bukan KKO atau bukan operasional gitu ya. Memahami itu tidak bisa diukur. Nah, kalau mengidentifikasi itu masuk kemana? Kolaborasi, kreatif, komunikasi, atau berpikir kritis? Berpikir kritis. Mengidentifikasi itu masuk ke critical thinking atau berpikir kritis. Jadi yang tidak ada hubungannya, yang tidak sejenis, ini kan sejenis semuanya. Yang tidak saja. Nah, jadi ini ibaratnya dikecoh oleh soal. Meskipun nanti materinya beda. Materinya kan beda-beda. Padahal di sini itu sama. Sejenis ini, iya, ini termasuk KKO kognitif semua. Nah, yang tidak termasuk ya yang A, karena tidak sejenis. Nah, yang nomor 4, misalnya kok A. Nomor 4. Gitu ya? Lanjut. Di nomor 10. Oh, sama ini. Sama itu, Bu. Nah, nomor 11. Dalam RPP yang dikembangkan oleh guru terdapat indikator pencapaian kompetensi menjelaskan ciri-ciri cerita fiksi. Nah, ini IPK-nya seperti tadi. Contoh untuk penilaian psikomotor yang tepat adalah, jadi ini kan KD kognitif atau psikomotor? Menjelaskan? Menjelaskan Psikomotor. Menjelaskan. Kognitif. Menjelaskan, mengidentifikasi, menguraikan, menganalisis, merinci, itu namanya KD kognitif. Nah, tapi karena yang diminta soal psikomotor, pilih yang psikomotor, jangan yang terpaku pada KD. Yang mana? Yang Yang Tuliskan ciri-ciri. yang E atau D atau D atau B. Sebenarnya ini sudah pernah. Yang Bu. Yakin nih. Pak Robi masih ingat ya kayaknya. Nah, buatlah laporan itu termasuk psikomotor ya kan? Tapi apakah ada laporan tentang ciri-ciri fiksi serta dengan contohnya? Tidak ada contoh fiksi. Kemudian kalau jelaskan itu ke Kognitif. Kemudian untuk tuliskan benar Kognitif. tuliskan itu benar kognitif pengetahuan. Nah, sedangkan praktekkan itu psikomotor. Kan itu psikomotor. Bu, kalau ada 2 ya dipilih materinya yang benar. Nah, Asap bungkumu. bisa Ciri-ciri cerita fiksi. dipraktekkan. Bisa, Bu. Dipraktekkan bisa ciri-ciri Nggak itu. bisa. Tidak bisa yang dipraktekkan itu bisa saja membaca cerita fiksi. Nah, ini loh ciri-cirinya. Ciri-ciri cerita fiksi itu apa? Oh, ada amanatnya, ada alurnya, ada tokohnya. Gimana mempraktikannya? Kan tidak bisa. Tapi yang ceritakan secara lisan ciri cerita fiksi. Oh, cerita fiksi itu ceritanya 1, ada tokohnya, kemudian ada alurnya, Menjelaskan. tokohnya. Itu. Jadi ini ceritakan itu lebih ke lisan ya. Psikomotor. Itu. Jadi jawaban yang E. Nah, jangan kejeglong lagi ya. Kejeglong terus. Baik. Guru kelas 4 menuliskan indikator pembelajaran menunjukkan sikap jujur. Guru akan mengukur reaksi perilaku siswa ketika siswa menanggapi contoh perilaku tidak jujur. Bertindak curang dengan mencontek, siswa diminta untuk menunjukkan reaksinya bagaimana tindakan saat mengakui kesalahan. Guru harus menyusun contoh penilaian karakter jujur, mengakui kesalahan, perilaku dan kategori capaian, perkembangannya, alat penilaiannya.
Lembar observasi. Lembar observasi. C. C, Bu. Atau C? C. Lembar observasi. B itu betul atau salah kalau B? Portofolio. Salah. Salah. Portfolio itu untuk apa? Kumpulan hasil karya. Penilaian keterampilan atau kognitif atau afektif? Keterampilan. Keterampilan. Nah, kemudian untuk lembar observasi itu namanya alat untuk menilai sikap atau afektif. Jawabannya yang C. Loh, bukankah pengamatan ini juga afektif, Bu? Tapi ini teknik. Pengamatan itu teknik. Yang ini alat yang ditanyakan. Jadi alat itu lembar. Yang ada lembar-lembarnya gitu namanya instrumen atau alat penilaian. Kalau pengamatan itu tekniknya. Ya. Oke. Terdapat indikator pencapaian kompetensi mengidentifikasi pemanfaatan SDA alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat di sekitar lingkungan tempat tinggal. Jenis instrumen penilaian yang relevan untuk mengukur indikator tersebut. Nah, kita lihatnya di mana, Bu? Lihatnya di sini. Mengidentifikasi itu aspek apa? Kognitif. Ya, kognitif. Berarti C. Nah, kognitif. Bagus. Terus jawabannya untuk kognitif yang C. Tes tertulis. Kalau unjuk kerja untuk menilai apa? Uji petik produk, observasi, Sikap. portofolio, Motor. Jadi teman-teman itu harus yang pertama adalah mengetahui aspeknya, aspek kognitif, afektif atau psikomotor. Baru kalau sudah mengetahui aspeknya untuk menentukan teknik dan instrumen itu teman-teman mampu. Baik, nomor berikutnya. Siswa diminta untuk menjawab pertanyaan tentang isi sebuah teks cerita secara perorangan. Kemudian siswa diminta berpasangan dan menjawab pertanyaan yang sama dengan materi saat kerja perorangan. Selanjutnya, siswa secara berpasangan mempresentasi isi sebuah teks cerita. Teknik pembelajaran yang diterapkan oleh guru dalam uraian di atas namanya Think Penser. Iya, think Penser. Apa think Penser itu? Berarti teknik pembelajaran menggunakan pasangan. Berpasang-pasangan. Kalau numbering to head together sama tadi ya, penggunaan nomor atau angka. Kalau gallery walk itu artinya dengan gambar-gambar yang berjalan. Gambar-gambar berjalan itu bagaimana, Bu? Gambar seri itu loh, gambar seri atau cerita bergambar. Nah, itu. Kalau time token, Bu, berarti kalau waktunya habis, anak-anak dilarang untuk mengerjakan. Itu time token, pakai waktu. Jigsaw yang tadi ya. Nomor 15. Pada proses pembelajaran, guru mengajak siswa menulis puisi bersama. Guru dan para siswa menyusun jadwal dan target waktu penyelesaian penulisan puisi. Produk akhir pembelajaran ini adalah antologi puisi, kumpulan puisi. Hasil kelulusan siswa. Penilaian yang sesuai dengan proses pembelajaran tersebut namanya Proyek. Apa? Karena ada waktu. Jadwalnya. dan target waktunya. Guru kelas 3 menuliskan indikator siswa dapat memiliki sikap nasionalisme. Untuk mengukur sikap tersebut, guru akan mengukur aspek kognisinya, afeksinya, dan konasi siswa yang berhubungan dengan makanan, minuman, pakaian, dan lagu-lagu musik. Alat evaluasi yang digunakan adalah skala sikap atau Likert, atau skala tentang suka dan tidak suka. Ada juga tentang jarang,
sering, tidak pernah. Nah, apakah teman-teman peserta didik pernah mendengarkan lagu-lagu daerah? Di situ ada pilihannya jarang, suka, sering atau tidak pernah. Tidak pernah. Nah, itu merupakan alat untuk mengukur sikap. Apakah anak-anak itu memiliki sikap nasionalisme atau tidak. Jadi jika dia sering mendengarkan lagu-lagu daerah, berarti dia memiliki nasionalisme yang tinggi. Nah, itu namanya skala Likert, gitu ya. Ini sudah paham ini, wawancara, tes subjektif, observasi itu untuk sikap, tapi bukan dalam hal untuk berhubungan dengan makanan, minuman, pakaian, dan lagu-lagu. Lanjut di nomor berikutnya. Pada kok nggak bisa ya? Mbak Sulfa bisa di-mute? Ya nggak harus begitu. Oke, pada akhir pembelajaran, guru memberikan beberapa pertanyaan terkait materi struktur teks puisi. Para siswa bergantian menjawab pertanyaan guru dengan antusias. Penilaian yang dilakukan oleh guru? Lisan. Lisan. Nah, peserta didik bergantian menjawab. Bergantian menjawab. Ya, betul. 18. Dalam menyusun evaluasi pembelajaran, seorang guru harus mengembangkan penilaian untuk mengukur aspek pengetahuan dan keterampilan. Jika seorang guru ingin mengembangkan penilaian mengukur aspek sikap pada proses penilaian pembelajaran, maka jenis penilaiannya Penilaian diri. Ya, betul. Kalau proyek, kinerja, portofolio, penilai apa? Psikomotor atau keterampilan, ya. Kalau penilaian tertulis, kognitif. 19. Berikut ini termasuk teknik penilaian psikomotor. Yang mana? Penilaian kinerja. Penilaian kinerja. Kalau penilaian diri untuk mengukur sikap afektif. Tes tertulis kognitif. Lisan observasi afektif atau sikap, ya. Nah, baru ini sendiri psikomotor. Ya, betul. Daftar pertanyaan merupakan bentuk instrumen untuk teknik penilaian tulis. Daftar pertanyaan lisan. Kalau tes tertulis itu tadi kan soal. Iya, kalau daftar pertanyaan lisan. Ya. Habis. Ada pertanyaan? Suka kan cepat gini saya? Mantap, Bu. Ya, cepat kalau buat gitu suka saya. Sebenarnya ini di season 1 kayaknya sudah pernah saya berikan. Ya, ingat nggak? Beda COVID ya. Apa beda ya? Saya lupa kok. Ini sudah saya berikan belum ya? Belum. Beda. Ada yang sama, Bu. Ada yang sama. Soalnya tadi ada beberapa soal yang sama gitu. Saya itu yang saya pusatkan tadi adalah tentang materinya sebenarnya. Kalau soal-soal saja bisa sama, bisa berbeda. Yang penting teman-teman bisa menganalisisnya. Itu. Tapi kalau untuk materi ya, harus dipahami, harus dikuasai gitu ya sebelum teman-teman mengerjakan soal. Begitu. Ada pertanyaan teman-teman? Ulang, bisa diulang yang nomor 3 tadi penjelasan. Nomor 3? Ya, penjelasannya. Ya, tentang apa tadi ya nomor 3? Oke, saya ulangi di nomor 3. Soal nomor 3. Hasil kerja kelompok. Oh, ini yang ditanyakan yang mana, Mbak? Ya. Dia ini seorang guru itu menyampaikan materi pembelajaran, mencapai KD, menemukan bangun segi baik yang beraturan maupun tak beraturan.
gitu ya, membentuk pola pengumpulan dan sebagainya. Pada setiap peserta didik, tentang pola penggunaan LKPD dilakukan secara berkelompok. Gitu. Makanya kata kunci di sini menjadi metode kooperatif. Kooperatif tadi kan 4 orang maksimal ya Bu ya? Ya, lebih ke kooperatifnya. Ya. Ini di situ ada LKPD-nya tadi kan Bu Ulan menjelaskan tentang tadi yang ada LKPD tadi Bu. Discovery. Discovery. Jadi kan discovery itu modelnya, yang ditanya di sini adalah metode. Metode, betul Bu. Nah, ya. Jadi ini metodenya, Iya. bukan model. Kalau model tadi alur pembelajarannya. Iya. Kita pakai alur apa? Model PJBL, discovery. Tapi ini metode itu cara penyampaiannya. Ya. Ya. Iya, Nah, Bu. membedakan. Oke. Ada pertanyaan teman-teman? Mbak Wulan, Ya. yang informasi yang tahap 3, yang kemarin SIM PKB itu loh, itu hasilnya gimana Mbak Wulan? Jenengan kemarin kan bilangnya Tanya di panitia gitu. email itu, Ya, memang itu untuk teman-teman, maksudnya memang pengumuman itu untuk teman-teman di kategori A dan kategori B. Gitu, tahapan. Betul, firasat saya bahwa itu memang tahap 2. Tahap 2 itu maksudnya tahap pertama itu ketika verifikasi berkas, kemudian pengumuman seleksi administrasi, nanti kemudian seleksi akademik. Itu. Kayak tahapan pendaftaran gitu Mbak Ulan. Nah, ya, kemudian untuk untuk itu undangan itu di SIM PKB. Nah, itu. Jadi ya, tidak di UKM PPG. Di SIM PKB gitu nanti cetak undangan. Gitu. Jadi nanti ada di situ cetak undangannya. Jadi seperti sistem di tahun 2018, pernah enggak dulu ikut ujian pretest tahun 2018 datang ke sekolah? Iya, pernah Ada itu. yang pernah? Awal itu 2018 itu di SMK, SMA. Ya. Dulu ya. Tapi dulu soalnya bukan soal profesional dan pedagogik, tapi dulu soalnya ada tes bakat minat, ada tes psikolog, kayak apa namanya, Gambar itu loh, gambarnya. Gambar Ya. Ya, ingat tidak? Dulu pernah tidak mengalami ujian seperti itu? Burung ya, Garuda. betul. Kemudian ada ureannya 2, kalau nggak salah, tentang Pancasila. Ingat? Iya, ingat. Nah, Di situ saya tulis menyesal, Bu. tahun gitu. Di situ Jadi- saya menyesal nggak mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Jika mengerjakan dengan sungguh-sungguh, pasti jadi teman saya PPG. Jadi saya ujian di pretest di tahun 2018. Jadi saya belum bersaing dengan teman, tidak bersaing ya, namanya itu kan passing grade gitu ya. Waktu itu di 70 ya, kecamatan saya itu hanya 5 orang kalau nggak salah yang lulus. Kalau sekarang Bu, passing grade-nya berapa? Ini bocoran loh ya, tapi teman-teman tidak usah galau. Ya kan sudah saya katakan, passing grade-nya itu sekitar 70-75. Jadi teman-teman harus benar 90 soal dari 120 soal. Berat? Ya harus belajar dong. Berat sekali. Betul, Kita sama harus belajar. benar. Betul. Dulu ya, kalau dulu ya, itu kakak saya dinyatakan tidak lulus pretest PPG. Ya, karena skornya dia waktu itu saya ingat 65. Jadi kenapa ya dulu itu kok skor itu muncul? Nah, tidak muncul langsung ketika ujian, tapi setelah ujian itu ada file Excel-nya dari pemerintah kabupaten. Nah, dikirim ke grup-grup gitu ya, zaman 2018. Nah, setelah itu dilihat nilainya itu ada dan dia tidak lulus.
karena passing grade-nya waktu itu 70 kalau nggak salah. Nah, setelah itu karena banyak yang tidak lulus, akhirnya passing grade itu diturunkan. Nah, mulai sejak itu nilai PPG tidak diperlihatkan karena nanti dikira pemerintah itu mencela-mencele, katanya passing grade-nya tinggi, kok diturunkan. Nah, begitu loh. Nah, setelah itu tidak ada sistem penilaian dalam PPG. Maksudnya untuk sendirilah. Ya, betul. UP kan juga begitu. UP itu seperti itu. Jika memang kelulusan untuk UP itu banyak yang tidak mencapai passing grade, nah nanti akan diturunkan begitu. Tapi kalau teman-temannya sudah passing grade semua, ya yang di bawah-bawah itu ya kalah, itu loh maksud saya. Jadi jangan berharap nanti pasti diturunkan. Jangan berharap begitu, gitu. Nanti saya takutnya berharap begitu. Makanya mulai dari sekarang itu saya kan sudah katakan minimal 90 soal harus betul kalau ujian tes PPG itu. Bulan tambah dredeg Mbak Bulan. Bulan kita bisa 70 nilai 70 atau nilai 75 itu jika teman-teman betul 90 soal dan Ya Allah. salah 30 itu loh banyak. Ya salah tuh 2, 3 gitu loh. Jangan salah 30. Kan bulan sebenarnya. Kalau soal 120. Nah, kemudian wajib betul 90. Kan gampang. Ya enggak? Iya, dampingnya Bu Ulan gampang, tapi pas waktu mengerjakan sendiri Bu Ulan. Kan gampang maksud saya. Berarti dari 120 kok betul 90. Berarti kan salahnya 30. 30 itu loh banyak. Ya jangan banyak-banyak salah dong. Salah itu 2, 3 gitu loh. Allah. Soal matematikanya berapa? 12. Ya, skor matematika itu maksimal 12, tapi ada yang hanya mendapatkan 2 atau 3 soal. Kemarin kan begitu? Ya. Ya kan? Ya. Salahnya pas itu aja, matematika saja. Iya. Ya, enggak gitu teman-teman. Ya harus pokoknya kalau menurut saya itu memberikan pecut intinya apa ya namanya pecut itu kalau bahasa Cambuk. Saya itu berikan cambuk kepada teman-teman harus lari ya. Nah maka kalau sudah punya cambuk seperti itu, nah teman-teman ya harus kalau sulit begitu karena begitu saya belajar gitu loh. Maksudnya jadi jangan belajar. Bu, tanya Bu. Ya. Hanya sekedar ingin tahu saja sih. Kalau Ya. yang soal pretest prajabatan sama daljab itu jauh beda ya Bu? Ya beda. Kalau prajabatan itu soalnya ada literasi, numerasi, kemudian ada konten bidang studi, ada apa namanya ya soal-soal yang kan begini. Kalau prajabatan itu kan diupayakan untuk teman-teman yang fresh graduate itu, yang baru-baru lulus. Jadi level soalnya ibaratnya itu sangat tinggi gitu. Nah, kalau daljab itu kan yang ujian tante-tante, bude-bude gitu kan ya. Jadi levelnya itu Nenek. Bude, mak-mak, begitu ya Bu. tante, bude-bude gitu kan beda kalau prajab. Prajab itu memang diperuntukkan di 32 tahun ke bawah. Ya kan? Teman-teman yang fresh graduate itu tidak punya tempat sukuan, tidak punya honorer. Nah, itu dia diharapkan PPG prajab, maka soalnya pun sulit. Nah, saya buka itu loh kesulitan. Jadi ada literasi, ada numerasi, ada konten bidang studi. Nah, konten bidang studi ini sama dengan kita. Ada pedagogiknya, ada profesionalnya IPA, IPS, matematika gitu. Tapi levelnya tinggi. Ibaratnya begitu. Guru SD, PGSD, tapi levelnya setingkat SMA. Fisikanya gitu. Itu beda pokoknya. Loh masih beruntung loh teman-teman ini ada bimbel. Zaman 2018 itu kan tidak ada sama sekali.
Ya kan? Tidak ada. Culculan gitu. Ibaratnya murni belajar tanpa kisi-kisi, ya kan? Dulu kan tidak ada kisi-kisi. Enggak ada. Tidak ada contoh soal, pokoknya berangkat. Gitu. Ilmu kir. Iya. Allahu alam tok. Kisi-kisinya, ada soalnya, bahkan ada timbelnya. Jadi teman-teman ya harus fokus, harus benar-benar bersaing gitu. Nah, bukan bersaing dengan temannya, tapi bersaing melalui itu loh, passing grade gitu loh. Jadi tidak ada istilah misalkan ada kuota dalam berangkat PPG itu tidak ada, teman-teman. Ya seandainya memang masalah masa kerja gitu ya. Nah, itu memang lebih dahulu dari teman-teman yang lebih masa kerjanya sedikit. Nah, gitu. Jadi selain ada masa kerja juga ada nilai. Jadi yang nilainya lebih tinggi, yang lebih berangkat PPG. Yuk, semangat. Semangat. Oktober ini kita berangkat. Nah, setelah itu join lagi di Bimbel UP dan UKIN PPG. Yuk. Amin. Ya, kan pretest sudah dibimbing. Kalau sudah lulus, tinggal lulus saja. Itu ikut lagi bimbel, sudah dibimbing lagi. Mulai dari tugasnya, mulai dari ujiannya. Loh, kan enak, tinggal menjalani saja, ya kan? Yang penting lulus dulu ya. Jadi teman-teman ini saya kawal sampai dapat sedik. Loh, enak kan? Enak loh Bu. Malaikat pengen belajar. Nah, belajar itu loh kok sulit banget. Ya Allah. Usianya 32, Bu. Ingat teman-teman 32. Soalnya ada 120 ya, ada yang 4 soal dalam pretest PPG 120 soal. Dan paling banyak keluar adalah soal pedagogik. Nah, soal pedagogik itu ya meliputi teori pembelajaran, model pembelajaran, media, media, kemudian IPK, kemudian KD, teknik penilaian, jenis penilaian. Kok jadi mules tuh Bu? Instrumen penilaian kan itu saja, dan teman-teman setiap hari itu kan mempelajari, ya kan? Nah, misalkan pedagogik itu betul semua, Mama nih. Kemudian ditambah IPA kan teman-teman sudah lancar tuh. Bakat minat, Bu. Kalau kena yang enzim itu sudah lupa, Mbak. Tercampur dengan redek loh, nggih. Betul, soal bakat minat itu yang paling suka, Bu. Itu lulus loh. Jadi kalau pedagogik itu wajib suka karena banyak sekali soal yang keluar tentang pedagogi. Tuh. Kemudian ada 4 kompetensi guru, ada 4 kompetensi abad 21. Nah, itu saja loh pedagogi itu kan semuanya insya Allah nanti bisa. Sulitnya itu di mana toh? Gimana soalnya itu? Nemploknya itu kok nggak tahan lama gitu loh. Sulitnya itu semuanya keling. Lilem. Dibuka eling, lek ditutup wis jelas. Kita ini kaum perempuan yang banyak pikiran, Bu. Betul. Jadi kan ini sudah hampir kurang berapa ya? Berarti sekarang tanggal 13, berarti min 9 hari. 7 hari. Kalau tanggal 22 kan 9 hari lagi. Ya kan? 9. Ya, jadi ya maksimalkan 9 hari itu. Ya, siapa tahu teman-teman itu berangkat di tanggal 25. Jadi bisa dapat tanya-tanya temannya. Gitu. Kalau saya itu, kalau ada yang ujian kemudian tanya-tanya itu kok malah pusing tuh ya. Saya takut tidak hafal gitu. Kalau tapi saya fokus, saya belajar semuanya saya pelajari itu justru malah lebih tenang belajar, lebih tenang ujiannya. Kalau saya loh. Jadi saya itu ketika ada peserta yang sudah ujian, saya itu tidak pernah tanya soal mau posing keluar.
soalnya tadi apa saja yang keluar. Tidak pernah. Saya mulai dari beli dari pretest sampai UP itu mereka malah cerita sendiri, Mbak, soal dari jenengan keluar, Mbak, soal ini tadi keluar, Mbak, saya screenshotkan ya, soal dari Mbak keluar. Nah, itu saya ya wes terserah, yang penting lulus gitu. Saya takutnya keluar semua tapi tidak bisa menjawab, lupa, nah kan ya beda. Yang penting kan teman-teman harus Banyak paham. terjadi. Saya gini loh, Untuk maksudnya, cetak kartu ada. maksudnya Untuk cetak begini, kartu ada kalau pengumuman ya? teman-teman ini sama soalnya misalnya, tapi lupa, kan ya percuma, gitu loh. Jadi kan mulai dari diri dulu. Ya, ada pertanyaan? Bulan. Ya. KKM-nya itu dari provinsi apa dari pusat? Dari pusat, Mbak. Jadi PPG pusat, itu ya? langsung dari Kemendikbudristek. Tidak dari Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, tidak ada. Jadi semuanya langsung koordinir oleh Kemendikbudristek. Kemudian Kemendikbudristek itu punya panitia namanya panitia PPG. Jadi panitia PPG itu yang mengurus PPG. Dibagi menjadi dua, ada PPG Daljab bagi teman-teman guru-guru, tante-tante dan bude-bude, dan PPG Prajabatan. Jadi PPG Prajabatan khusus untuk yang fresh graduate. Fresh grade. Ya, saya ya merasa loh, saya juga bude. Maunya KKM-nya turun lagi. Ya mudah-mudahan kalau bude-bude ini kan lebih dispesialkan ya, siapa tahu ya berangkat kelas semua. Tapi insya Allah yang kemarin saya itu ya hampir tidak percaya gitu ya kalau saya tanya, Pak, apa benar Kabupaten Blitar itu hanya sekian peserta saja? Kan sedikit sekali ya? Ya, 200 berapa? 200-an. 293. Itu betul atau salah, Pak? Betul ternyata. Kabupaten Blitar itu sekitar sekian yang memang belum lulus. Sedikit sekali ya, Pak. Iya memang sekarang sudah banyak yang sudah lulus. Gitu. Terus kemudian saya tanya lagi. Garut masih banyak, Bu. Apa, Pak? Kalau Garut masih banyak. Ya masih banyak ya. Kalau Blitar itu kawasannya 1.600. Ya masih banyak berarti. Kalau Blitar itu memang kawasan kotanya, kabupatennya itu kecil, kemudian SD-nya juga tidak banyak dan banyak yang sudah lulus. Rata-rata banyak sudah lulus kan? Betul kan? Nah, kemudian saya tanya lagi, loh Pak, saya itu buka bimbel pretest PPG itu loh. Siswanya lebih dari 100 Pak, bahkan 2 grup 100-an lebih gitu, saya bilang gitu. Berarti yang di bimbel saya itu semua peserta Pak, saya bilang gitu kan. Loh, pesertanya jenengan kan tidak jadi Jawa Timur, tidak Kabupaten Blitar saja gitu. Saya itu berasumsi begini. Gitu. Yang di pretest grup saya itu loh banyak, kok cuma segitu. Lah, terus dia jawab, ya memang kan yang ikut di bimbel Ibu kan tidak dari Blitar saja gitu. Oh iya ya, saya baru ingat. Gitu. Jadi Mbak Ulan tadi. Saya baru sadar, oh iya ya, lah yang kan ada yang Garut, ada yang Kebumen gitu. Berarti betul memang Kabupaten Blitar itu sedikit yang belum lulus. Jadi ya harus berangkat, harus 200 itu lulus semua lah paling tidak. Amin. Begitu juga yang teman-teman dari luar kota ya, dari Garut, dari Jember, ada yang dari mana lagi ya, Malang, Kalimantan, Palembang, semua lulus lah. Amin. Gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Ya. Oke, ya Mbak. Ada pertanyaan lagi? Kayak Bu. Itu Mbak Ulan. Mbak Erlin dulu, oke. Membahas tentang yang tadi ya. Ya. Dari tadi kan dengan Kabupaten Blitar sekitar itu apakah juga pengaruh dengan passing grade, Mbak? Passing grade itu dari pusatnya langsung apa dari? Dari pusat, Mbak. Tadi kan saya sudah bilang, dari pusat. Jadi PPG itu, oh Kabupaten Blitar kok sedikit, kalau begitu KKM-nya saya turunkan. Tidak ada. Tidak ada. Jadi ya semuanya begitu. Saya kemarin tanya, kalau dari guru penggerak ada enggak?
Tidak ada ya. Kalau dari guru penggerak itu pretestnya kayaknya hanya formalitas. Gitu. Jadi langsung dapat golden ticket hanya UP saja. Langsung Ya, UP. ya. Masih calon. Gagal Ya, masih bulan. calon nanti ya, angkatan 8. Mbak Wulan, Dalam. Ya. ada afirmasi usia enggak untuk PPG ini? Sama dengan saya itu, Mbak. Kalau P3K kemarin kan ada, PPG ada enggak? Tidak ada. Saya langsung jawab, nggak ada. Harus belajar. Saya sudah 47 Katanya loh. panitianya harus belajar. Tuh. Saya kalau tanya-tanya begitu sebenarnya rada sungkan gitu ya sama sana itu, tapi dia pasti jawab. Kalau saya tanya itu pasti jawab. Pak, alurnya untuk PPG itu gimana, Pak? Pak, apakah alurnya pretest itu pakai daring, Pak? Nah, itu saya selalu tanya-tanya begitu. Jadi bapaknya itu ya dia menjawab dengan ikhlas gitu loh. Tidak kata, kan ada orang pejabat tinggi terus kemudian dia nggak mau jawab, tapi tidak, dia selalu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan. Jadi pengumumannya itu memang real, langsung dari sana. Saya tidak berani share hanya sekedar omongan, kemudian jadi file, harus ada filenya. Betul. Oh, Bu, ini dulu waktu kemarin itu kan ada, Bu, apa benar ini ujiannya di tanggal 22 dan 3? Ya, saya sebenarnya tahu bocorannya itu di tanggal sekian, tapi kalau tidak ada filenya ya saya tidak, ini kan saya ngomong gitu waktu saya ada bocoran loh ujiannya di tanggal 22 23, saya kan bilang gitu dulu ya. Tapi kan saya tidak share filenya, filenya itu belum sampai. Jadi teman-teman silakan dipersiapkan mumpung masih ada waktu, belajar tekun, kemudian jangan lupa spiritualnya ya. Jadi kalau hanya belajar tanpa berdoa itu adalah orang-orang yang sombong. Itu dia hanya mengandalkan dirinya tanpa dia meminta. Jadi kalau hanya berdoa saja dan tidak belajar itu adalah orang-orang yang malas. Karena hanya berdoa itu berdoa saja tapi tidak belajar itu namanya orang-orang malas, ya. Tapi kalau belajar tanpa berdoa itu adalah orang-orang yang sombong. Jadi pilih mana? Berdoa dan belajar, ya. Mudah-mudahan teman-teman Ya, tapi besok mulai diklat, Mbak Wul. Besok mulai diklat. Pokoknya langsung lulus, langsung saya gabungkan di bimbel UP dan UKIN. Nah, sudah dapat grup bimbingan. Jadi saya itu punya grup satu kabupaten Blitar ada, yang satu nasional juga ada, grup bimbingan lulus pretest. Jadi nanti kalau teman, Bu, saya lulus, saya masukkan langsungan. Nah, yuk, saya tunggu kabar bahagianya teman-teman. Semangat. Jadi saya itu tidak hanya cari keuntungan gitu, tidak. Nanti teman-teman yang lulus saya berikan grup bimbingan. Jadi kalau ada tugas gitu ya, Bu, tugasnya ini seperti apa? Langsung saya share. Nah, kan? Nah, iya, ayo lulus. Ayo belajar, Bu. Bimbel grup nanti, ya, Bun ya. Iya. Yang penting lewat dulu, Bu Ulana. Ya, harus. Iya, Jadi harus kayak dulu. itu ibaratnya sudah ngasih lampu hijau gitu. Kalau lulus, ayo. Tuh ya. Mudah-mudahan nanti semangat belajar teman-teman itu tidak turun, tetap belajar terus, istiqomah terus. Kemudian kalau malam itu jangan lupa lah, kalau memang benar-benar berhalangan untuk join ya dengarkan rekaman yang sudah dibahas tadi, gitu ya. Begitu teman-teman? Ya, Bunda, ada soal dari Telegram? Ya, nanti saya kirim ya. Sudah lama saya tidak ke Telegram 2 atau sampai 3 hari tadi. Ya, siap. Nanti saya langsung ke Telegram ya habis ini ya. Terima kasih teman-teman. Ya. Ya, baik. Ya, Mbak, sudah siap. Ya, malam ini. Ya, dari saya ya. Ya, semua saya doakan semoga lulus, Mbak. Amin. Nah, jika saya salah kata malam ini mohon dimaafkan. Mudah-mudahan ijazah teman-teman diijabah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.